Halo teman-teman sekalian, welcome back to my channel Viral Bugis. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan membahas sedikit terkait tentang apa sih yang dimaksud dengan konten digunakan ulang. Nah, di sini teman-teman perlu ketahui bahwa konten digunakan ulang atau penolakan karena konten digunakan ulang itu tidak selamanya karena konten hasil dari reupload konten orang lain. Ternyata setelah saya melakukan penelusuran, tibalah saya menemukan bahwa konten digunakan ulang itu bisa saja konten original. Nah, lantas gimana caranya untuk bisa monetisasi? Mari teman-teman silahkan subscribe dulu channel ini agar kiranya teman-teman bisa berlangganan info menarik seputar YouTube di konten-konten video berikutnya. Terlebih lagi, mari kita lihat intro singkat ini. Oke teman-teman sekalian, jadi pada dasarnya konten digunakan ulang ini menandakan bahwa konten yang memiliki kemiripan dengan konten orang lain. Bukan berarti mereupload konten video orang lain, mereupload musik orang lain baru dikatakan konten digunakan ulang. Tidak teman-teman. Ternyata dari beberapa channel yang setelah saya ajukan monetisasi, hampir secara keseluruhan memberikan penolakan konten digunakan ulang. Artinya dengan keterangan ini kita bisa menandai bahwa kita tidak memberikan nilai edukasi yang lebih terhadap konten kita. Dengan spesifik catatan kecil ini yang diberikan di YouTube, bahwasanya konten yang kita punya tidak bisa dibedakan dengan konten orang lain. Artinya apa? Misalkan teman-teman di sini merekam pemandangan ya, atau taruhlah teman-teman merekam suatu destinasi wisata. Tapi orang lain juga pernah melakukan hal serupa, sehingga di algoritma YouTube itu menemukan kecocokan. Nah, kecocokan inilah yang dianggap YouTube itu sesuatu yang tidak wajar. Makanya ketika terjadi seperti itu, apa yang teman-teman bisa lakukan? Kita akan berikan solusi di akhir video ini. Makanya saksikan video ini sampai selesai. Kemudian teman-teman, nah kedepannya teman-teman harus membuat konten original. Tapi ketika tentang destinasi wisata, maka teman-teman harus menambahkan nilai edukasi. Nilai edukasinya seperti apa teman-teman? Yaitu memberikan penjelasan apa sih manfaat yang bisa didapatkan oleh penonton ketika menonton video ini. Misalkan teman-teman mungkin menjelaskan jaraknya dari kota A misalkan. Misalkan teman-teman menjelaskan kuliner apa yang tersedia di tempat wisata ini. Ya setidaknya lah ada pembeda. Nah kalau versinya saya, sebaiknya teman-teman tambahkan narasi suara sendiri. Jangan hanya video polos saja. Teman-teman menambahkan teks kalau perlu. Teman-teman menambahkan sound effect kalau perlu. Bukan background ya, bukan background. Background saya peringatkan jangan dulu digunakan ketika ingin pengajuan monetisasi. Tapi ketika sudah monetisasi, silakan cari background, mau audio to library atau di luar daripada itu nggak jadi masalah. Nah, ketika sudah seperti itu, silakan perbanyak kontennya. Niscaya pada saat ajuan monetisasi akan diterima monetisasi. Ya, yakin dan percaya itu ya. Tapi jangan hanya 5 konten. Di video saya sebelumnya menjelaskan hanya 5 konten, tapi dengan perubahan terbaru itu bukan hanya 5 konten lagi. Saya saja ditolak monetisasi dengan channel yang saya kembangkan. Makanya silakan buat konten semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin menurut saya itu 15 sampai 20 ya. Oke. Nah, untuk solusi ketika teman-teman sudah ditolak monetisasi karena kontennya dikarenakan konten digunakan ulang padahal konten original, maka teman-teman silahkan yang pertama, silahkan memblur videonya yang teman-teman buat itu ya. Taruhlah teman-teman di sini sudah membuat sekitar 5 konten, semua itu konten seperti itu ya, polosan. Nah, saya rekomendasikan silahkan dulu seleksi video mana yang paling banyak view, video mana yang paling banyak jamnya, kemudian blur salah satunya kalau misalkan hanya satu. Setelah itu silakan produksi konten yang seperti saya rekomendasikan tadi. Itu solusi yang pertama. Terus solusi untuk kedua, teman-teman harus menghapus ya. Menghapus ketika kontennya belum terlalu banyak dan kemudian memproduksi konten seperti rekomendasi dari saya. Nah, singkat saja seperti itu. Jadi teman-teman silakan buat konten original jika teman-teman ingin monetisasi channelnya. Ketika sudah monetisasi, teman-teman bisa berkreasi sendirilah. Kedepannya mau seperti apa channelnya. Mungkin seperti itu saja. Nah, sedikit himbauan ketika teman-teman inginkan kelas YouTube untuk saling diskusi dan saling berbagi
pendapat, tentunya akan juga ada review. Teman-teman silahkan bergabung kelas di channel ini ya, di langganan channel ini. Cukup klik gabung dan teman-teman akan mendapatkan banyak fasilitas. Pada saran teman-teman silahkan klik gabung ya. Dan ketika teman-teman belum mencukupi YPP yaitu 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, teman-teman bisa pesan layanan di kami. Ini DM Instagramnya. Jadi seperti itu saja. Mungkin ada pertanyaan langsung di kolom komentar di bawah. Salam.